Assalamualaikum untuk zodiak Taurus. Apa kabar? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah dari Marisa ya. Salah-salah kata dan perbuatan mohon diampuni ya. Oke, untuk Taurus, energinya kayaknya ada energi keceriaan nih ya. Mudah-mudahan berlangsung baik terus menerus ya, tanpa jeda kebahagiaannya. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi setelah Idul Fitri ini ya. Oke. Coba lihat. Wow, ada seseorang di sini yang akan hadir memperjuangkan cintanya kamu, ya. Sini, misalnya. Ini perubahan yang baik, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan apa yang kita doakan selama ini ya. Oke, kita lihat selanjutnya di sini. Ada juga energi yang masih berduka di sini ya. Ada yang beberapa di antara kalian ditinggalkan oleh orang yang tersayang di sini. Namun ada perubahan yang nanti akan datang dalam hidupnya kamu di sini ya. Karena banyak energi tentang rezeki dan finansial yang akan mengisi kehidupannya kamu. Betul, langsung shuffle. Oh, ini energi Taurus kelelahan tapi nggak terlalu lelah saya lihat ya. Ada kelelahan di sini yang mungkin harus bisa mengendalikannya di sini karena sepertinya konflik-konflik yang sudah terlewati sudah selesai di sini ya. Lalu setelah itu ternyata di sini energinya adalah energi seseorang yang sedang menunggu kabar baik ya. Entah saudara, mungkin di sini ada beberapa saudara-saudaranya kalian yang nunggu, mungkin kalian belum bisa datang. Ada yang beda di luar kota, mungkin ya yang menunggu kehadiran kamu di sini ya. Nah, oke. Ini ada kebangkitan perjuangannya kamu itu nggak sia-sia gitu. Kamu membuahkan hasil, mendapatkan banyak keberkahan setelah melewati berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya. Bulan suci ini gitu ya yang sudah kita lewati. Sekarang di energi tentang pelepasan, energi keikhlasan dan juga energi tentang kebangkitan spiritual dan mental di sini ya. Oke. Ini masih ada di mana mungkin terjadi sebuah konflik yang di antara kalian berdua gitu. Ada seseorang yang pergi meninggalkannya, meninggalkan hubungan dengan kamu di sini karena mungkin ketika kamu lihat itu sudah tidak ada kontribusi lah, sudah tidak bermanfaat lagi untuk kamu jalani gitu juga. Itu juga kamu baiknya mengambil arah mencari kehidupan kamu sendiri yang lebih baik karena ada kebangkitan saya lihat ya. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak merubah. Jadi ketika ada seseorang yang pergi dalam kehidupan kamu, artinya kamu akan mendapatkan seseorang yang hadir yang akan menemani kehidupan kamu. Jadi biarkan yang pergi, nanti akan ada yang datang seperti itu. Jadi jangan memaksakan sesuatu ya yang emang udah harus selesai kayak gitu ya. Nah, ini ada kebahagiaan hubungan bersama keluarga bahagia yang kalian harapkan di beberapa tahun itu akan muncul ya. Bisa energi tentang seseorang, mantannya kamu, mantan yang paling sayang sama kamu itu akan terjadi lagi sebuah reuni gitu. Reuni kayak rekonsiliasi ya. Ada yang beberapa juga energi dari energi Taurus, ada yang rujuk, ada yang mendapatkan pasangan yang baik ya, yang sefrekuensi sama kamu di sini. Ini kamu nanti akan mendapatkan jodoh yang baik ya, yang selaras, serasi dan seimbang dengan diri kamu sendiri gitu ya. Oke. Di sini banyak banget ya pengkhianatan di sini kartunya ya ampun. Ini ada orang yang pergi tiba-tiba ninggalin kamu terus datang berjuang memperjuangkan kamu kembali gitu, tapi ini banyak sekali manipulatif di sini ya. Ini soalnya ada kenaik Oswald, dia memang memperjuangkannya cintanya ke kamu gitu, tapi juga kamu di sini merasa apa ya, terlalu kamu juga ingin istirahat sih saya lihat ya. Kamu ingin istirahat dan setelah kamu menarik diri mungkin di sini dengan konflik-konflik yang terjadi ya. Kebangkitan ini menceritakan tentang ada perubahan yang baru ya, tentang hadirnya seseorang yang akan mengisi kehidupannya kamu di sini, tentang jodoh ataupun tentang hubungan yang akan membaik dengan
keluarga ataupun seorang, kayak gitu ya. Nah, di sini memang ada sebuah pengkhianatan di masa lalu ya kamu dengan orang-orang yang pernah dekat sama kamu. Dia meninggalkan kamu itu ternyata memang sedang memperjuangkan seseorang yang lain gitu ya. Nah, di sini mulai pembersihan energi ya, karena di sini di depannya kamu tuh ada air yang mengalir ya. Air yang mengalir yang membersihkan wajah kamu. Di sini ada pemandangan yang indah. Kamu bisa melihat beberapa kebangkitan kamu nanti ke depan. Banyak hal yang menakjubkan ketika selesai dari konflik ini. Pemandangannya akan berubah menjadi pemandangan yang indah gitu. Seperti sinar yang bersinar, matahari yang bersinar di pagi hari ya. Itu menyinari kehidupan kamu di sini amat luas banget, karena banyaknya konflik juga banyaknya sebuah perubahan, banyaknya juga di sini sebuah apa ya? Nah, nanti banyak hal keberuntungan yang masuk dalam kehidupan kamu, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini energi yang selanjutnya adalah, oke, di sini ada seseorang, mungkin orang tua kamu, mungkin keluarga, sanak saudara, nenek kakek yang masih ada, mungkin ini sayang banget ya sama kamu. Ada energi seorang ayah yang sangat sayang sama kamu ya. Nanti kalau seandainya lagi nonton video ini, ada beberapa yang sayang sama kamu di masa lalu, atau sekarang mungkin lagi nonton video ini, kalian ingat sama papahnya kamu ya, telepon ya, silaturahmi ya. Mungkin kamu mau datang ke tempat bapaknya kamu atau ibunya kamu yang beda kota gitu ya. Ini beliau ini selalu ada, selalu mendoakan kamu siang malam. Ataupun di sini ada energi tentang seseorang kakek tua ya, yang membantu kamu di masa lalu, ataupun energi spirit guide yang mendampingi kamu di sini, yang menyertai hidup kamu gitu, yang selalu mendampingi kamu di sini. Aku lihat di sini ada sosok yang menjaga diri kamu dengan baik di sini, yang selalu ada. Bisa orang tua, paman, uaknya kamu, ataupun sesepuh, atau guru kamu, atau kedua orang tua kamu. Itu yang paling penting, memang kedua orang tua kamu di sini, yang sudah tidak ada dan juga yang masih ada ya. Nah, di sini Taurus, kamu harus sendiri dulu menyembuhkan. Ada beberapa yang masih beku perasaannya, yang masih belum bisa move on, dalam artian ada yang ngajak kamu untuk keluar jalan gitu, kayaknya masih belum bisa. Kamu masih harus banyak bermeditasi di sini ya, karena saya lihat ini perubahannya banyak yang naik ya, dari yang tadinya itu misalnya 40%, sekarang mulai 70, 80, masih healing sih saya lihat, karena ada kesendirian yang masih menikmati kesendirian dengan pemandangan yang begitu indah. Kamu mencoba untuk menerima kejadian-kejadian yang lama itu sebagai pengalaman ya, pengalaman spiritual gitu, perjalanan jiwanya kamu gitu. Itu yang paling penting. Jadi anggaplah konflik, segala sesuatu yang hadir yang menyakitkan itu untuk membangun jati diri kamu. Nah, ketika semuanya sudah selesai, kamu mulai bisa mengenali situasi itu sebagai kebangkitan jiwa. Karena apa? Ada unsur ya, unsur yang dirasakan sama kamu bahwa ini adalah sebuah kebahagiaan ternyata. Kalau untuk zodiak Taurus beda sama zodiak yang lain kadang, karena lebih ke pencapaiannya adalah strategi. Pencapaiannya adalah tentang perjuangan terus ini. Bagaimana memanfaatkan apa yang ada di dalam diri gitu. Kalau Taurus selalu kebanyakan di antara kalian itu energi orang-orang yang independen gitu. Orang yang berjuang dalam setiap kondisi. Jadi saya kadang banyak belajar dari zodiak Taurus kadang ya. Nah, di sini beberapa hal terjadi gitu ya. Tiba-tiba mendapatkan sebuah anugerah dan kamu mencapai tujuan itu, dan kamu melihat betapa hebatnya ya diri kamu ini gitu. Kok bisa sampai di sini, titik di mana kamu bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Nah, kayak gitu ya. Oke. Di sini the bottom of the deck.
bottom of the deck di sini tentang keberhasilannya kamu bertemu dengan pasangan hidup kamu di akhir ceritanya dengan seseorang yang berkelimpahan. Mudah-mudahan ini terwujud ya, diaminkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa sebuah perubahan yang ada di dalam mindsetnya kamu, yang tadinya kamu misalnya kayaknya nggak mungkin di Kamarisa kayak gini. Ini pembacaannya seperti ini, dimana seseorang yang tersakiti ataupun dizolimi oleh siapapun itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa, karena musibah itu hampir lebih besar anugerahnya yang terjadi, yang nanti akan kamu dapatkan ya. Oke, sekarang kita lihat dulu dari energi inisial namanya ya. Mudah-mudahan ada pencerahan di sini. Karena aku lihat di zodiak Taurus itu orang-orang spiritual gitu. Jadi masuknya tuh langsung ke soul to soul gitu. Ketarik untuk ngobrolin cerita-cerita yang spektakuler gitu. Oke. Ada huruf J, huruf I. Cig. Nah, cig, jag gitu ya. Oke, di sini ada yang mulai banting setir ya. Misalnya kayak gini. Kamu lagi bisnis nih sama si A, tapi kayaknya kamu kurang kamu banting setir ke yang lain, kamu cari relasi yang lain ya. Jadi kalau emang ada inisiatif dalam diri kita itu ikutin, ada kata-kata intuisinya ikutin, itu adalah inisiatif jiwanya kamu yang selalu menetralkan kamu. Karena ini tadi ada the Hierophant ya, ada jiwa kemandirian, ada bantuan spirit guide-nya juga yang selalu memberikan motivasi tadi. Dengarkan terus intuisinya, tuliskan di buku nih, itu bisa jadi wacana buat hari esok ya. Nah kadang-kadang itu nanti lupa, yang itu yang saya rasakan juga. Saya harus selalu nyimpan pulpen atau pensil, ada kertas-kertas, saya tulis itu, karena pasti kalau udah beberapa jam kemudian lupa. Itu loh yang disebut dengan rutenya kamu mencari titik pencerahan. Oke. Di sini ada yang seseorang yang ingin kayak kamu itu seperti bagian dari kehidupannya dia gitu. Kamu tuh adiktifnya dia gitu. Kamu zat yang bisa menyembuhkan segala macam perasaan yang tidak nyaman dari seseorang. Nah, jiwa-jiwa spiritual inilah yang sebetulnya kalian itu dibutuhkan oleh siapapun dimanapun. Aku yakin zodiak Taurus itu dimanapun kalian berada gitu selalu dibutuhkan, dan gak pernah yang namanya kenal dengan namanya susah gitu, karena kalian orang yang kuat dan mandiri. Dimanapun kalian berada, dimana kaki dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Dimanapun kamu berada, kamu selalu melihat potensi-potensi yang baik, karena kamu selalu berpikir yang baik, dapat yang baik, kabar baik, orang-orang baik ya, relasi yang baik, yang sefrekuensi dalam artian yang mengerti jiwa kamu, yang tahu siapa kamu. Kamu di tempat yang tepat kayak gitu. Ketika kamu dihargai, ketika kamu dicintai, ketika kamu disayangi, kamu berada di tempat yang tepat. Bisa dipahami kan? Ketika kamu misalnya kamu berbuat baik nih, kamu tidak diterima, kamu malah disakiti, kamu malah dimanipulasi, kamu malah dihianati. Itu bukan tempat yang tepat, dimana kamu harus segera keluar dari situ. Ya, kan kalau main game juga, aku nggak bisa main game. Aku lihat game anak-anak aku tuh, ya, mereka keluar dari tempat-tempat yang menyeramkan ya, mencari lagi kebebasan gitu. Itulah jiwanya kamu itu selalu dalam mencari kebebasan. Ya kamu nggak bisa berada di tempat-tempat yang kamunya ini bukan jiwanya kamu. Kamu lebih suka mencari peluang lain, walaupun itu jauh, tapi kamu nikmat banget menjalaninya gitu. Itu ya. Kamu itu adalah pencinta proses kehidupan. Dan bukan orang yang fokus terhadap masalah. Kamu itu paling pintar mencari solusi. Justru masalah buat kamu itu makanan yang kamu cerna untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik. Itu aku suka banget kalau bacain zodiaknya kamu gitu. Kadang kebawa
new life-nya gitu, kayak fight again, life again, born again kayak gitu ya. Selamat untuk Taurus, ini banyak yang berhasil ya dalam melewati masa-masa bulan sucinya. Karena kamu juga banyak pencerahan, kamu banyak pendekatan spiritual, kamu banyak melakukan kegiatan amal ibadahnya kamu dalam kesehariannya kamu. Alhamdulillah di sini cukup bagus ya. Oke. Nah, oke, di sini kamu memiliki energi kekuatan yang membahayakan. Hati-hati ya. Ada NMU. MMU, tahu kan? Tahu kan belut mau setrum dikit. Nah, ada energi di situ yang kamu itu bahaya ya. Kalau misalnya di sini maksain sesuatu yang emang nggak nyaman gitu, mending mundur, karena ada beberapa yang tidak bisa mengendalikan emosi di sini, yang ya yang namanya ucapan ya, ucapan di lidah itu kan tidak bertulang, lidah itu ya mengiris-ngiris kamu gitu. Kamu mundur aja ya. Oke, lihat perkembangan di depan, perjalanan di depan lebih bahagia, lebih bagus, lebih kuat, lebih amazing gitu. Kamu yakin dengan keyakinan kamu, ya energi tentang keajaiban masuk. Yakin dengan keajaiban, energi tentang keajaibannya juga sudah ada gitu di depan matanya kamu. Karena semesta itu adalah dimana semua mendapatkan banyak hal yang positif. Karena semesta itu baik. Semesta itu welcome. Nggak seperti apa yang kita pikirkan. Karena pikiran kita itu sebetulnya ya wacana yang harus kita bongkar. Supaya ini sebelah kiri, sebelah kanan, alam bawah sadar dan akal, dunia akal dan pikiran harus netral. Ya, dinetralkannya kita belajar mengkaji ulang apa yang sebetulnya terjadi. Tapi kita dibantu semesta, dan semesta tahu apa yang sedang kita rasakan. Itu bagian yang nanti harus kita gali, karena ada simbol menceritakan tentang gambaran ke depan. Fokus kebaikan gitu. Gak fokus apa yang udah-udah. Kayak gitu ya. Apa lagi? Ada beberapa yang masih dalam energi yang dekat sama kamu, yang stalking media sosial masih ada. Tapi gak apa-apa, namanya juga hidup dalam dunia ini ya. Kita akan bertemu dengan siapapun. Ada yang pro dan kontra mah biasa dalam hidup ya. Tapi jangan terlalu dekat. Di tengah-tengah aja ya. Sebutuhnya aja kalau sekarang. Karena kalian juga mesti istirahat. Kalau memang ada yang misalnya mau datang ke dalam kehidupan kamu, hati-hati juga gitu. Di sini ada energi orang-orang yang masih jahat ya sama kamu, masih kayak nggak suka lihat kamu maju kayak gitu, lihat kamu banyak kelimpahan, lihat kamu bersinar, masih nggak suka. Jadi kamu fokus sama pencapaian kamu aja, walaupun dari nol ya, dari 1.000 rupiah gitu, dari 5.000 rupiah itu energi buat kamu ya. Hati-hati dalam sebuah pertemanan, dengan sebuah kedekatan dengan siapapun. Bukannya kita nggak boleh, tapi energinya Taurus ini lagi sensitif. Lagi sensitif, lagi masih memandang ya tentang jauh ke depan gitu. Tujuannya masih panjang, masih banyak hal yang harus dibenahi. Jadi harus terus menerus energinya tetap dijaga ya, karena energinya bagus gitu. Kalau energinya bagus itu kan kalau ada orang yang tidak sefrekuensi sama kamu, nanti juga ada kerasa gitu, kayak ada zzzz, kayak ada gesekan zzzz, itu artinya energi kamu pulih. Kamu nggak mau ada di energi yang itu lagi. Kamu mesti keluar dari masa-masa dimana yang itu tuh pernah dirasain, nggak mau kayak gitu lagi. Itu sih ya, jalani, urus, hadapi dan terima gitu, bahwa itu tentang sebuah perjalanan jiwa ya, perjalanan kehidupan. Lewat lagi, nyari lagi siklus, nyari rute gitu. Gambaran semesta alam bicara melalui simbol-simbol. Terima simbol itu untuk menemani kamu. Kenapa? Karena ada energi spiritual dan beberapa dari spirit guide. Oke? Semoga lancar, rezekinya juga mengalir terus. Sepertinya lihat ya perubahannya cukup banyak. Kamu bertemu dengan orang yang spesial, yang sayang sama kamu dan bijaksana juga. Orangnya loyalitasnya tinggi dalam pergaulannya juga gitu. Dia orangnya loyalitasnya tinggi dalam pergaulannya juga, yang bisa menghargai yang kecil,
orang kecil, sebawahannya dia, yang bisa menghargai orangnya seatasnya dia gitu. Ini fleksibel. Mudah-mudahan ketemu sama jodoh yang seperti itu, dan relasi juga yang sama, yang punya nilai gitu, punya nilai penghargaan yang cukup besar terhadap orang yang mau bekerja keras seperti kamu ini ya. Oke, makasih udah nonton videonya. Semoga resonate ya untuk zodiak Taurus. Selamat Lebaran. Banyak kupat ya kan, banyak kue-kue ya. Berbagi dengan orang-orang yang spesial, yang terdekat, yang sayang dan tulus sama kamu, itu yang paling penting ya Taurus. Jangan capek-capek, jangan terlalu capek keluar rumah gitu ya. Kalian mesti banyak healing gitu ya. Boleh kita bergaul tapi sesuai dengan kebutuhannya kamu, sesuai dengan energi kamu lah. Oke, gitu aja ya. Makasih udah nonton videonya zodiak Taurus. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Taurus selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.